Bismillah bi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat dan dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload, dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Sahabat dan dikasih oleh Tuhan, malam hari ini kita akan memberikan sebuah tayangan yang menarik yang akan mengedukasi kita. Bagaimana seorang murid kemungkinan yang berguru kepada tuan guru yang selama ini banyak berkoar-koar tentang Bible, tentang Alkitab, yang katanya menguasai bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Mungkin muridnya ini, dan bagaimana respon teman-teman kita yang ada di room untuk meluruskan pemikirannya soal Alkitab dan tentang Yesus, yang selama ini mungkin dia konsumsi yang keliru, yang salah, sehingga ketika dia masuk ke dalam, dia tidak mengerti tentang apa yang ia pertanyakan, dan sudah dijelaskan berulang-ulang tetap juga dia tidak mengerti. Mari kita lihat videonya teman-teman, jangan skip supaya kita mendapatkan wawasan. Ini dia videonya. Itu omong kosong. Kalau nggak mau dikatakan omong kosong, ya udah tunjukin mana dalilnya, gitu loh. Ada dalil nggak? Gitu loh. Oke, terima kasih bro. Kembali ke Pak RB dengan itu yang tadi menanyakan apa namanya, Baim ya? Baim apa ini? Oke, silakan bro Baim. Langsung aja bro ke ini, buktikan bahwa apa yang saya sampaikan salah secara sejarah. Kau bisa presentasi, kau bisa pakai buku-buku dari manapun, supaya jangan hanya modal kita bicara gitu ya. Saya akan berikan data. Ya silakan. Jadi begini, saya bukan menyalahkan ya. Datanya kan saya nanya dari mana. Kalau memang itu datanya valid, ya saya terima. Islam itu terima aja. Masalahnya dalam Al-Quran, di orang Islam itu mempercayain apa yang tertera dalam Al-Quran itu adalah perkataan Allah, ya gitu kan. Kalian harus dengar dulu baik-baik ini, ya. Sementara di kitab kalian itu perkataan manusia, saking saktinya perkataan manusia itu, Tuhan dalam hati pun kalian bisa percayain kalau penulisnya berbuat gitu. Dari mana saktinya? Bro, jangan lari. Bukan itu, makanya saya mau percaya yang mana gitu. Mana-mana. Ini dulu, Tuhan aja dalam hati bisa kalian tulis gitu. Bukan. Ya, masalah apa? Teman-teman, ini diskusi dengan Pak Erben aja. Kita nggak usah tambah-tambah dulu biar nggak terlalu ribut. Ya, gini bro, jangan lari ke Yesus mati. Yang saya tampilkan di layar ini yang harus kamu bantah. Saya nggak bisa bilang Yesus mati. Saya nggak bilang Yesus mati. Tuhan berkata dalam hati. Penulisan bisa tulis itu dari mana? Jadi gini, kalian debater Muslim, kenapa kalian selalu kolok-kolok? Bukan Saya olok-olok, bro. Yang saya tanya itu data di sini, kamu ragukan atas dasar apa? Saya tanya, saya Wahyu tanya tadi, kenapa kalian bilang Al-Quran itu salah gitu? Loh, jadi gini. Salah sejarahnya gitu. Sekarang kau buktikan bahwa data membantah Ibu Sophie tadi yang mengatakan bahwa Maryam saudara Harun binti Imran tertulis di mana? Ada berapa Imran di dalam Quran? Makanya tadi kalau Imran, Harun, Maryam itu ada ditulis di sini di kitab Taurat oleh Musa 1500 tahun. Itu persis sama, Maryam binti Imran saudara Harun di sini, dan itu di sini. Itu sama. Tapi kalau yang di kitab Injil ini itu Maria, ibu Yesus, itu suku Yehuda, bukan suku Lewi. Itu bedanya. Artinya, kalau dikatakan Isa, saudara Harun itu adalah Yesus, nggak nyambung. Berarti itu Isa yang lain, Isa yang diserupakan. Itu. Jadi di sini kita menegaskan perbedaan. Mengerti nggak? Sekarang kau bisa bantah nggak ini? Kanonisasi Quran yang terbaru yang digunakan oleh dunia secara internasional 1924. Itu kau baca bukunya. Saya bantah Quran itu kebenaran, kenapa harus saya bantah? Loh, ini kanonisasinya. Itu kan kalian mengambil dari izin, itu iman kalian, tapi kalian bilang menyatakan dalam Al-Quran itu udah, salah. tahu, itu yang saya bantah lagi. Nyambung deh. Kayaknya nggak mengerti pertanyaannya deh. Pertanyaan nggak ngerti gimana sih? Udah cukup aku. Yang lain. Dia percaya buta sama halo. Kamu ngerti nggak kanonisasi? Bahasa kanonisasi kamu ngerti nggak? Ketika pertanyaan dari Bro Erben mempertanyakan. Kau itu dari tadi laut aja kau. Ya, kamu ngerti nggak? Yalah. Kalian tuh merasa lebih pintar dari asal dari kita. kata. Memang kita tidak kalau nggak menggaris lah gitu kan.
penggaris. Jadi itu maksudnya itu. Kamu ngerti nggak? Kalau kita menjelaskan itu jangan Kalau Kristen nggak pindah, nggak menemukan HP-mu, nggak menemukan wifi, nggak menemukan internet, nggak menemukan laptop, terus mana menemukan kafir, ATM, bank, itu menemukan kafir. Pesawatmu yang kamu buat naik haji itu menemukan kafir. Yang bangun Mekah itu orang kafir Amerika. Itu pinternya orang Kristen, ya. Ayo Muslim katakan amin. Kalau Pak Im bilang itu Oke, Arab naik otak aja. itu harus diuji. Semua dalil itu harus diuji kebenarannya. ya, teman Kristen tuh. Pertanyaannya kanonisasi lari ke lain. Aduh, sekolah di mana dulu tuh? Mau kumpul sama istrinya aja pakai kondom bikinan kafir. Janganlah iman buta. Kondomnya kondom Cina. Makanya Pertanyaannya kanonisasi. Nggak ada kondom Arab ya? Jawabannya lain, kita tuh nggak ngerti. orang Arab. Pertanyaannya mana sih Muslim yang cerdas? Mana sih yang cerdas? Iya. Jadi konklusi dari Ibu Sofia itu benar ya, terjadi kesalahan sejarah di Al-Quran. Itu Kingpin sama Baim harus Itu baru video pertama, respon, Bos. gitu. Itu Video saya kedua, bantah ketiga, tadi, kalian out. memframing seolah-olah sejarah dalam Islam itu salah gitu. Maka saya bilang sejarah Oke, dalam ini emang itu salah kok. Kan kamu tunjukin data-datanya. bukan begitu. Saya kan boleh ngomong juga. Saya nggak mau nunjukin data. Saya juga boleh berkata. Loh, nggak bisa kalau kamu ngomong kamu tunjukin data seperti aku. Sejarah dalam Alkitab betul apa benar? Orang tua dalam hati aja bisa bicara, bisa ditulis gimana? Kalau kamu ngomong tanpa data namanya Makanya kejuan. mau dipercaya itu yang mana perkataan Tuhan apa perkataan manusia? Baim, kalau Anda tidak bisa ikut konteks, Baim sorry, kalau Anda tidak bisa ikut Framing kalian terlalu berlebihan. itu bukan framing, itu konteks, itu konteks bukan framing. Framing dan enak, tapi begitu ada framing di belakang yang kita tidak terima. Kamu bilang Oke. itu perkataan Tuhan. Silakan. Di dalam di dalam kitabmu bukan perkataan Tuhan juga, malah Ini aja deh. perkataannya Jibril. Gimana sih? Tolong gini ya. Kata-katanya, kata-kata yang membangun. Yang kedua, jangan serobotan. Udah, siapa yang mau diskusi, silakan diskusi. Nanti siapa yang suka serobot-serobot, kita keluarkan aja dah. Tak pusing mikirinnya. Termasuk yang itu aja gitu ya, Bro. Tak beragama siapapun, udahlah. Ya, betul. Bagus. Mantap, Erben. Baru kalau Bang Tampan jangan dikeluarin ya. Ya, mungkin sebelum bicara itu ini dulu. Resin dulu. kalau nakal Bang Tampan, langsung kukurangi tampannya. Astaga. Salah. Di FIC ada yang lebih tampan sekarang. Iya, Pak Pras paling tampan. Rambutnya putih. Udah tuh. Mereka nggak jadi tampan, hanya Bang Tampan. Oke, silakan teman-teman Muslim. Ya, makanya Ya, saya mau aku kan standar silakan. dari Ada Bu Aderion di sini. Aderion. ya oke. Standar Dari Pak Malik, dari silakan. teman-teman Kristen di Mana sini. ada Leon? Ada Leon. Ini ada Yo. pikir Suara saya mau benar nih. menyanggah. Ya, Ini silakan. ya, menyangka itu pun kalian gini teman-teman Kristen, kalian tahu ya, undang-undang penistaan agama itu rentan untuk kita. Jadi harus mengerti. Kalau pemikir ulung dia bisa memberikan sanggahan logik. Itu Ya, kalau silakan. sanggahan logik dan akademis itu nggak ada Ya, silakan, ininya yang silakan. bisa. Tapi Oke, apa? Ya, tadi Keras saudara kalian. ya, tadi Oke, saudara oke. Kingpin kan ingin mengajukan parameter uji ya. Saya setuju gitu. Kalau misalnya tadi parameternya uji merujuk kepada referensi Alkitab, saya tidak setuju. Karena yang sedang dibahas adalah Al-Quran Anda. Jadi kita tidak bisa double cross fallacies namanya gitu kan. Al-Quran dan Alkitab itu berbeda. Jadi mari kita uji Al-Quran Anda dengan Al-Quran Anda. Apa dengan kebenaran historis? Ya kan? Nah, kalau seandainya tadi kan ini bicara tentang riwayat. Allah meriwayatkan ABC segala macam bahwa Maryam putra Imran. Nah, ternyata karena terjadi persamaan di Al-Quran itu sendiri mengenai Imran itu siapa gitu kan. Saya nggak perlu pakai Alkitab, kita pakai Al-Quran saja. Terjadi misinformasi atau ambigu atau kebingungan. Siapakah yang dimasukkan Imran ataupun ya tadi siapa yang dimasukkan Imran itu? Nah, ada dua tafsir, menimbulkan dua tafsir, menimbulkan ambigu. Jadi beban penjelasan ambigu itu seharusnya ada di pihak Muslim, gitu. Kami tidak berusaha untuk menodai Al-Quran, gitu. Kami tadi tantangannya jika Anda bisa memberikan kebenaran, mengelaborasikan kebenaran secara faktual dan sejarah dan bisa dibuktikan, ya kami bisa menerima itu sebagai penjelasan yang baik. Tapi dari tadi Mas Baim itu cuma sekedar circling arguing ya. Nah, saya setuju dengan Kingpin bahwa tadi Anda coba mengajukan parameter. Nah, silakan. Apa yang menjadi Anda ajukan aja parameter validasi kalibrasi apa yang Anda ajukan supaya kami sepakat. Definisi apa yang Anda ajukan supaya kami sepakat. Jadi suatu hakim, jurinya. Jika Anda keluar dari konteks itu Anda kalah, jika kami keluar dari konteks itu kami kalah. Selesai kan? Oke, udah. Mantap. Oke, silakan. Jadi pengertian Utaharun
itu bisa langsung didapat di dari surah Maryam sendiri di ayat ke-53. Di situ dan kami telah mengandurakan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya Harun jadi seorang nabi. Jadi ada keterangan langsung dari dalam Quran itu Harun itu seperti apa sih orang yang diberikan rahmat. Gitu. Penggunaan kata dari sister, saudara perempuan gitu, bapak itu nggak bisa tuh cuma disebutkan berarti yang satu sumber gitu. Jadi itu jadi kampung. Silakan. Oke, kalau seperti itu Anda coba jelaskan bahasa Arabnya. Apa perbedaan, kan artinya Anda menilai ada dua pengertian, ada dua tafsir. Bapak yang secara garis langsung, bapak yang secara tidak garis langsung. Benar atau tidak? Ya kan bahasa kan sifatnya kan umum ya, gitu kan. Jadi siapapun itu saya mengartikan dari coba, kalau mau masih kurang ya silakan dulu. Nggak. Jadi gini, kalau misalnya Anda membawa satu argumen supaya itu valid, Anda bilang bahasa Arabnya Bapak yang secara majemuk ataupun bisa diakui oleh apa, bla bla bla. Misalnya Bapak, itu pasti perbedaan. Kalau bahasanya sama, tandanya sama. Gampang, saya nanya. Kingpin, saya nanya, ayahnya Musa itu namanya siapa? Ayahnya Musa. Pak dosen, saya nanya, ayahnya Musa namanya siapa? Ya, jawablah Kingpin. Kok dijawab sih? Jawab. Ayahnya Ke bahas mana dulu nih? Mau bahas Maryam atau Musa? Enggak, gue tanya, ayahnya Musa namanya siapa? Kayak satu lagi tadi ada kan. Jadi penggunaan kata itu apa? Bulat lagi. Ayahnya Musa namanya siapa di dalam Quran? Saya Nggak nanya. nyaman nih kalau gini nih, nggak ada kesempatan bicara kan? Ditertibkan dulu ya. Kalau ada yang bertanya, mohon dijawab. Tapi kalau saya tidak tahu, bilang tidak tahu. Iya, Itu betul. saja sih, selesai. Solusinya itu aja. Iya, kamu tahu. Enggak, ayahnya Musa karena ada satu surah namanya surah Al-Imran. Siapa itu keluarga Al-Imran? Jelaskan. Siapa nama ayahnya Musa di dalam Quran? Kamu jelaskan. Ya Amran lah, kenapa emang? Ayahnya Harun siapa namanya? Berarti kalau dibilang itu ada hubungan dibilang saudara, Jangan kemana-mana dulu. Ayahnya Harun namanya siapa? kan di bagian mana tadi bilang Ayahnya Harun namanya siapa? Pelan-pelan Bu, nanti naik tensinya Kingpin, pelan-pelan Bu. Ayahnya Harun namanya siapa? I'm answering right now, so please. Ayahnya Harun namanya siapa? After I say something, you keep talking. Ayahnya Harun namanya siapa? Cocok kan nih jadi penyiar radio nih, atau komentator bola kalau misalnya ngomong terus. Ayahnya Harun namanya siapa? Ini gimana sih? Lu jawab, tadi lu bilang ayahnya Musa namanya Imron, sedangkan Harun itu anak satu ayah satu ibu sama Musa, berarti ayahnya Harun namanya Imron, betul nggak? Pimpin jawab simpel aja. Ayahnya siapa Harun namanya namanya? siapa? Imron juga. Maryam kan anaknya perempuan Imron. Udah boleh jawab sendiri, karena sudah jelas dari buku internal teks Quran itu tidak pernah ada dua Imron ataupun dua Harun. Dua Imron itu hanya ada pada tafsir Ibn Katsir. Tetapi Quran dan hadis tidak pernah mengindikasikan ada dua ya orang yang bernama Imron, nggak pernah. Ya, itu hanya ada di dalam tafsir Ibn Katsir. Betul. Dari mana Ibn Katsir wah itu ya dari kitab. Tapi ada satu juga yang ngawur tuh, ayahnya si Maryam, ibunya Isa Al-Masih menurut dia. Ya, Imran bin Syaiba itu ngawur sekali, nggak ada ya di dalam itu karangan ya. Iya memang itu orang yang sama seperti Musa itu. Harus percaya kepada Injil asli, Kingpin. Ya makanya jelas kok, ini baru video pertama gue, video kedua gue hancur, knock out loh. Nggak apa-apa kalau memang ada pemahaman seperti itu, tapi kan kalau kita rujuk ke yang sebenarnya yang bahasa yang digunakan itu, makanya saya mau tanya standarnya itu dari teman-teman keserimis seperti apa? Gue cuma nanya di dalam bahasa, gue tanya ayahnya Musa, lu bilang Imran, ayahnya Harun namanya siapa? Ayahnya Harun namanya siapa? Ayahnya Harun namanya siapa? Kalau misalnya itu digunakan standarnya, lu jangan ngomong saudara perempuan, jelas saudara perempuannya Musa di situ di surat Al-Qasas juga namanya adalah Maryam. Jadi Maryam ini selain saudara perempuan Harun juga saudara perempuan Musa. Berarti menurut Sopiato berarti orang itu nggak boleh menamakan anaknya itu goblok lah gini orang ya. Yang lain gitu.
Ya nggak apa-apa kalau mau putus-putus. Gua tantang elu menunjukkan ada 2 Harun, 2 Ikron dan 2 Maryam. Itu tantangan gue. Kamu tunjukin surah berapa? Kan gue tadi udah bilang, tantangan gue adalah tunjukkan ada 2 tokoh bernama Harun, 2 tokoh bernama Imron yang berbeda dan 2 tokoh bernama Maryam yang berbeda. Iya, kalau yang saudaranya dari Musa itu kan jelas di itu Harun. Nah, sekarang kan yang mau dibahas itu apakah itu kan yang di surah Maryam Harun itu merujuk pada orang yang sama yang dimasukkan sebagai saudara Musa kan gitu. Ya iyalah, orang istrinya Imron menyerahkan Maryam ibunya Isa masih kepada Zakaria. Dari settingnya itu sudah beda tempatnya, bagaimana mungkin tuh mereka itu orang yang sama gitu. Bukan beda, yang ngarang Quran yang tolol, nggak bisa membedakan antara Maryam saudara Harun dan Musa sama Maryam ibunya Yesus. Gini aja Bu Sofi, teman-teman. Biarlah Kingpinnya cari datanya. Ya, ini sebentar lagi saya ambil dulu. Yang resen dulu saya ladenin. Kingpin silakan aja. Kang Fahmi silakan cari dulu datanya, nanti baru bicara. Fahmi kayaknya udah kabur dia. Sekarang ini ada one way club boleh open mic. Itu datang sekarang one way siapa? Aku sebenarnya mau tantang begini Bang. Dia kan ngomong bahasa tadi. Cari literatur yang sama, yang valid bahwa ada kesamaan penggunaan dari seseorang. Cari literatur yang sama dikatakan ribet Pak. Itu dimengerti sulit pertanyaannya Pak. Iya, tadi dia selalu aku sudah melakukan itu. Di video yang kedua kita sudah menyelidiki di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dalam Talmud dan semua tulisan Yahudi tidak pernah yang namanya leluhur atau nenek moyang disebut sebagai saudara, tapi sebagai ayah. Betul, Bu Sofiatul itu kan sudah melakukan riset mendalam ya. Itu muslim seperti apapun pasti kencing celana kalau mendapat pertanyaan seperti itu gitu. Jadi sebenarnya memang lebih sehat kita kasih waktu 1 jam dia balik lagi, dia bawa data gitu, karena riset mendalam Bu Sofiatul itu tidak bisa langsung dijawab secara argumentatif karena mereka kekurangan informasi gitu. Mereka harus merujuk ke hadis segala macam. Jadi memang pasti skakmat mau one way, mau baim, mau siapapun dengan riset mendalam itu, apalagi didukung oleh hadis yang sahih, ya mereka nggak punya argumen gitu. Itu udah pukulan telak Bu. Bu Sofi, saya mau tanya Bu Sofi. Saya mau tanya Bu Sofi. Ibu Sofi, ada nggak Muslim di muka bumi ini serta yang ada di dalam alam gaib ini menyatakan diri saudara Aisyah atau saudara Muhammad? Ada nggak? Ya, literatur yang sama. Ada nggak? Aduh, selamat siang semuanya. Ini ya sudah bisa ngomong nggak ya? Sabar dulu, pertanyaanku belum dijawab. Maria Eli katanya Eli itu bapaknya Yusuf. Dijawab dulu pertanyaan saya. Ada literasi Al-Quran menerangkan dengan sempurna siapa bapaknya Maria Imran. Bukan Imran bapaknya Musa, bukan penamaan yang sama dalam tradisi Ibrani itu sudah. Oke, jawab dulu. Di mana sudah sesuatu yang lumrah itu anak sekolah tradisi apa? Coba jelasin dulu. Tradisi Oke, sabar dulu. Tradisi atau literasi mana yang mengatakan ada orang Islam menyatakan diri? Nah, kenapa Raja Salman anaknya tidak mengakui dirinya saudara Aisyah atau saudara Khadijah? Oli bapaknya Yusuf, kok dibilang bapaknya Maria? Udah perbaiki dulu kitab kalian tuh yang berantakan ya. Ini memang mungkin kita provokatif ya. Saya semalam juga diskusi sama ini orang ini nggak ada isinya. Jadi kita hati-hati gitu. Nah sekarang gini One Way, kalau Anda punya diskusi serius, Anda harus bawa data yang valid mengenai konteks gitu. Jadi Anda tidak lari ke Eli itu nanti. Kalaupun Anda dikasih kesempatan, Anda akan boleh bertanya. Tapi sekarang permasalahan yang belum terjawab. Kasih ayat kalau Maria itu bapaknya Eli, mana ayatnya? Ayo, itu bukan konteksnya. Konteksnya adalah Maria itu diindikasi punya ayah bernama Imran, saudaranya Harun. Pada zaman Imran itu Yoakim, ininya Zakaria itu saudaranya Zakaria. Anda mabok. Al-Quran dan literatur. Main mute, ini jumlahnya nggak jelas, nggak kayak PC, main mute aja lo. Siapa yang mute? Makanya terarah kan. Saya ngomong tuh terarah. Menitan aja deh. Saya coba moderasiin antara Bu Sofiatul dengan One Way, bisa nggak? Jangan. Ini One Way ini nggak tahu ilmu. Kalian sibuk, kalian dia ada kitab bapaknya Maria nggak jelas One Way ada ilmu. Cuma framing gede-gede. Bahas bapaknya Maria. Dia gini, sorry, saya sebentar dulu semua ya. Dia itu sengaja, ini kan video ini ditonton, jadi dia akan memprovokasi kita marah. Itulah Kristen gitu. Itu jurus dia. One way ini sejarahnya ya teman-teman. Kebenaran ya. Biar teman Islam ini udah pernah ya. Dari meeting Zoom ini saya sebenarnya satu orang aja yang bicara, nggak usah banyak-banyak.
Oke, One Way, Anda menolak untuk membahas apa yang jadi topik. Sebentar, anu lagi bicara, Bang Kodek lagi bicara. Tahan dulu. Lanjut, Bang. Bang Kodek. Halo. Bang Kodek, lanjut Bang Kodek. Iya, Bang Kodek lagi bicara, sabar dulu yang lain. Silakan lanjut Bang Kodek. Bung. Bang Kodek. Jauh kok, Bung. Ngapain, Mbak, Billy. Kodek bicara. Udahlah, dia nggak denger itu. Berarti. Ya, Jadi begini. Ya, lanjut Bang Kodek. Lanjut Bang Kodek. Biar tahu. Saya heran tadi, biar teman-teman tahu kalau One Way itu tadi, dia itu sudah di-banned sebenarnya. Tapi mana bisa dia masuk ke sini? Itu udah kena ban, udah kena kick dari sini. Jadi artinya One Way Club ini sekarang ini nggak dibenarkan sebenarnya masuk ke sini. Free agent. Sudah di kick out aja, di remove aja kalau begitu. Bisa bicara. Ya udah, nggak akan ada ilmunya itu, nggak ada gunanya itu. Bentar, mana si Fahmi? Udah pergi. Pergi. Yang lain mana? Silakan. Ini ada Baim. Open mic you open your mic, Baim. Sebentar, saya bisa bicara nggak nih? Enggak, Muslim dulu biar ada lawan. Enggak, ini masalah sebentar nih Pak Erben. Ya udah, ngomong. Jangan main kick gimana sih? Sebentar Pak Wanwi. Aku mau bicara dulu. Untuk teman-teman Nggak dewasa gitu. Sebentar lah Pak Erben. Satu-satu aja bicara, makanya perlu moderator. Tolong teman moderator ada yang bisa. Oh ya, saya atur dulu. Jadi begini. Oke. Jadi begini. Kalau mau bicara resen dulu. Kalau enggak diam dulu lah. Yang mau bicara resen, yang tidak berbicara di kafir mic-nya. Oke, aku yang beradab moderator aja. gitu. Yang beradab lah bicara kalau sebentar ini. nih. Jangan sampai nggak beradab kayak gini. Yang beradab gitu, yang beradab. Ya. Ini aku yang moderator aja. Bapak, kita di sini kita kan diatur. Tolonglah Pak, nggak usah kata beradab atau enggak itu. Makanya diatur lah, tolong dihormati juga kalau lagi diatur oleh co-host atau host. Enggak ngerti saya di Zoom mana sih kalian jago-jagonya, di mana MCI Zoomnya? Emang mana orang MCI? Dari tadi katanya si Zion Junior katanya Zuma mau masuk sini. Ada lagi yang mau bikin apa 1 jam, nggak ada realisasinya. Coba saya tanya Islam di sini. Yang Muslim di sini mana nih ketuanya? Yang masuk ke sini aja saya tanya ketuanya di sini. Baim, kamu ketuanya nggak? Kalau nggak jangan. Sini. Yang ketuanya, kamu juga One Way mana orangnya? Ketuanya aja, ketua dari masing-masing kalian itu. Saya tanya, mana Baim, kamu ketuanya siapa? Halo. Mau coba saya tanya. Halo. Rokodek sini, coba sini nih. Mukanya mana nih orangnya? Di sini nggak ada ketua, yang ada ketuaan. Emang kalian mau ketua macam mana yang kalian minta itu? Ya saya tanya. Nah, kenapa kalian datang ke sini nggak tertib? Saya tadi udah bilang tertib. Gurunda Pak Baim, Gurunda. Apa bro? Ini yang kita dengar sama-sama lah. Orang yang Muslimnya sini ada berapa orang sih? Kau aja bicaramu aja nggak jelas. Saya tanya. Yang Muslimnya berapa orang di sini? Yang rusuh yang siapa? Yang rusuh siapa? Nggak ada orang prengket sendiri gitu. Serius aja. Kalian rusuh sendiri. Kalian rusuh sendiri. Heran saya lihat. Tujuanmu masuk sini nggak dijawab kan juga rusuh sendiri. Gimana kalian? Coba saya tanya tujuanmu jawab mau ngapain? rusuh gitu. Enggak jelas jawabnya rusuh di sini. Coba ini atas dulu nih tapi kalian nggak mau. Siapa nih sebenarnya nih detailnya nih? Detailnya sama ketuanya sekalian satu apa? Ini siapa ini Khalifah Malik? Ini siapa nih si Baim ini? Halo. Ya. Enggak, saya tanya ke Baim ini. Ini Baim ini siapa? Bukan siapa-siapa. Kalian kan nggak bisa tahu sama saya, nggak masalah kali. Ini siapa ini Baim ini? Enggak, serius aku. Ini bukan siapa-siapa. Ini siapa ini? Ya bukan siapa-siapa lah. Yang ada di Zoom ini. Bukan siapa-siapa. Pokoknya ini siapa ini orangnya? Itu salah satu peminum kencing onta. Astaga, begitu pula dia ini. Aduh. Kodek. Tolong informasinya, tolong informasinya jangan terlalu jujur lah. Bang Kodek. Kalian itu pecinta zina daripada apa ya? Poligami itu masalahnya. Kalau kalian mau framing tuh jangan pecinta zina. Pecinta zina daripada poligami aja sudah. Udahlah. Topik aja. Kalau kayak gini enggak benar membahas. Kalian yang suka menggauli. Nanti kalau kita balas bilang framing. Udah diam. Jadi teman-teman, bentar dulu. Kawan-kawan yang ada di room, yang nonton di live itu pulsa mereka banyak habis. Masa mereka hanya dengar untuk ocehan-ocehan tak berdasar? Kita pun yang ngejum ini habis pulsa, masa ngoceh-ngoceh enggak ini? Fokus saja ke topik. Pertanyaannya tadi, Muslim silakan Anda buktikan sejarah Maryam binti Harun, saudara binti Imran. Saudara Harun itu. Mana catatan Quran yang bisa membuktikan itu benar? Dengan sejarah. Apakah ini
kebenaran hanya ada di Quran, tapi tidak ada hubungan dengan kitab Taurat Yahudi dan Kristen. Ini sejarah baru. Itu yang harus saudara-saudara Muslim jelaskan, luruskan di sini. Silakan, saudara Muslim. Yo, mereka kalau nonton jadi moderator aja. Ya kan itu membuktikan mereka datanya banyak. Iya. 5 giga, 10 giga data mereka. Bang, bisa nonton lama-lama. Aku jadi moderator aja. Jadi gini, teman-teman Muslim ya, teman-teman semua di sini. Pertanyaan ini aturannya. Dalam diskusi ini. Bentar dulu, belum ada Muslimnya, udah moderator bagaimana ini? Gimana sih? Iya, biar aku moderator. Belum ada Muslimnya, tenang. Ada Muslim di sini. Oke, silakan bro. Silakan bro. Oh ya, silakan. Diam dulu. Diam dulu. Sebenarnya saya itu tertarik dengan itu Sofiatul itu yang mengatakan ya ukhta Harun maka abukum rasawi nama ummuki ya. Sofiatul itu sebentar Pak. Kalau tertarik dengan Bu Sofiatul udah minta izin sama Gurunda kami belum. Gimana? Kalau tertarik dengan Bu Sofiatul sudah minta izin sama Gurunda kami belum. Pekduran di sini kamu harus minta izin sama Pekduran kalau tertarik dengan Bu Sofi. Udah ngabe. Udah lanjut Silakan Bu Sofiatul nih ada yang manggil. Tampan ini aku taruh di hati dulu biar aku moderator biar bagus. Nuris udah ngomong dia, silakan lah Nuris, silakan. Jadi begini, yang tadi Bang Erben itu tanya itu difokusin dulu, yang barusan ditanya Bang Erben. Coba difokusin dulu. Ibu Sofiatul putus-putus. Difokusin dulu ini pada Bang Erben. Biar aku jadi moderator, gimana sih teman-teman nih? Nggak usah Arjuna, banyak moderator. Bu Sofi, apa suaranya putus-putus Bu? Sama seperti cinta yang putus. Nggak enak. Oh, udah keluar. Bang, itu Bang difokusin Bang tuh yang Bang tanya-tanya, Abang tanya tadi itu difokusin dulu Bang, diselesain dulu. Bagus itu Bang. Oke, siapa yang mau dialog dengan Nuris ini? Atau bisa nggak kawan-kawan Kristen dialognya bagus satu-satu, jangan saling rebutan. Bisa? Siapa yang mau Tuhan dengan Nuris? Tadi kan mintanya dia mintanya sama Bu Sofi. Bentar. Bu Sofi. Udah, Gurunda Rion aja. Kakanda ya. Oh, Kakanda Rion. Selesaikan dulu ini kan masalah topiknya itu kan apa? Ya Ukhta Harun kan? Saudara Harun. Iya, silakan Bro Ade Rion ya. Yang lain. Enggak, Duran aja Duran. Ada Duran. Mana Duran? Ada Duran, ada. Mana? Duran, gimana kau kabar? Dur. Pak Erben. Duran. Bikin data. Ya. Oh, maju ho. Pak Erben. Yuk, terima kasih Dinda Adek, terima kasih Dinda. Oke. Mantap. Ini kok jadi perbedaan. Gurunda gas ya. Sesi ini khusus Gurunda Duran, Gurunda muridnya Derion dengan Nuris. Silakan. Nuris, ini Gurunda ini Gurunda Duran kau hadapi sekarang. Silakan Nuris. Teman-teman Kristen lain tenang. Yang moderator Billy, monggo Billy. Siap Bro Billy? Oke, kita lanjut ini ya. Moderator ini ya, saya lagi ada kerjaan ngajar malam. Kita fokus ke ini, Bro Duran ya. Sama saudara Muslim yang siapa yang mau maju? Pokoknya saya. Oke, siapa? Saya siapa? Namanya siapa? Dari saudara. Pak Nuris. Nah, ini kita mau apakan dulu ini? Muslim bertanya atau Kristen menjawab? Silakan. Diskusi, Pak. Topiknya ditentukan, ditentukan. Topiknya itu kan sama Mariam tadi yang pertanyaannya Bro Erben. Oke. Nah, gimana? Pak Bro Duran, are you ready? Ya. Silakan dijelaskan. Suaraku jelas sih. Yang lain tolong diam. Suaramu bagus. Yang lain tolong diam. Suara kamu bagus. Tampan suaramu. Nggak cantik tapi tampan. Lanjut. Pak Nuris ya, kalau nggak salah ya. Oke, Pak Nuris. Lanjut ke Ukhti Harun. Ini ya nanti sebentar ya. Ini nanti kalau ada apa? Karena apa? Karena sinyal agak jelek, nggak apa-apa. Nanti ketika saya tidak kedengaran bisa diulang kan ya. Ya, silakan. Bahkan Pak Nuris kan ada keberatan tuh. Maryam itu saudaranya Musa, benar nggak Pak? Bukan. Hah? Bukan saudaranya Musa. Pak Nuris bukan saudara Musa, tapi Musa punya saudara perempuan nggak? Musa punya. Menurut Quran. Tidak ada disebutkan di dalam Quran. Tidak ada disebutkan dalam Quran saudarinya Musa. Tidak ada. Nggak ada. Saudara Musa nggak ada. Perempuan. Nggak ada. Kalau perempuan nggak ada. Saudarinya nggak ada. Yuk. Disebutkan. Surah 20-40 kan ada saudara perempuan Musa, benar nggak? Surah 20 ayat 40 loh. Surah 20 ayat 40. Ditampilkan surah itu ditampilkan. Bisa dibaca. Surah 20.
Ya, surah 20 kan ada perkataan nih ya. Sebentar saya bacain ya. Atau saya tampilin. Ditampilkan, saya jadiin co-host. Ya. Siapa yang mau share data ya, share screen data. Siapa yang mau? Ya. Nih ya, saya kasih linknya. Bro Duran ditampilkan aja, Bro Duran. Langsung ditampilkan aja. Ya. Nanti dibikin co-host. Tampilin aja, tampilin. Gua kadang-kadang suka mental. Tampilin aja, gua yang bacain. Oh ya udah, Bill. Ya. Pak Nuris, di situ kan apa-apa, letak aja linknya. Ya. Di situ kan udah gua kasih linknya di chat. Nah, di situ kan dikatakan ketika saudara perempuanmu berjalan. Nah, saudara perempuan berjalan ini kan saudara perempuannya Musa. Benar gak Pak Nuris? Di ayat berapa ini? Surah 20. Surah 20 ayat 40. Ayat Taha. Ayat 40. Coba saya cek. Iya. Ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Firaun bla bla bla. Di sini kan menceritakan tentang saudara perempuannya Musa. Betul nggak, Pak Nuri? Saudara kandung loh, bukan saudara sepupuan atau susuan, bukan. Saudara kandung. Ketika saudara perempuanmu berjalan, betul nggak? Di sini cerita tentang saudara perempuan Musa. Beri waktu dia untuk berpikir dan untuk bisa menjawab. Tapi jangan kelamaan, 1500 tahun ya. Silakan. Kelamaan nih kalau ditinju udah kalah kalau udah terlalu lama ditinju di ring. Jangan terlalu lama lah. Gimana Pak Nuris? Dibaca dulu. Mana mental ya deh? Oh nggak ada. Kayaknya mental deh. Mental. Itu mental apa jurus mental? Yang tadi itu mental emang benar. Bukan mental, bukan mental. Ada. Oh iya. Oh itu baru datang lagi. Iya, mental ya. Belum connect audio. Mungkin ya koneksi internet ya. Gue buat BPJS dulu sebentar ya. Ya, silakan. BPJS, asuransi. Ingat. Ya Pak Nuris. Oke. Udah bisa connect belum Pak? Ini ada tanda-tanda kehidupan nggak nih ke Bapak Nuril tadi? Nuris. BPJS diri punya sinyal jelek sekali, aduh. Bro Duran, bisa nggak pertanyaannya diturunin levelnya? Terlalu berat kayaknya ini, terlalu lama durasinya ini kalau terlalu berat. Enggak itu. Atau mungkin ada muslim lain yang bisa menjawab ini? Yang muslim di sini siapa? Mungkin ada muslim yang lain bisa menjawab, sudah kubuka. Jawab aja. Ada nggak muslim di sini? Halo. Oke, siap. Udah masuk. Siap. Ya, udah Jadi masuk. di ayat itu saudaramu, saudaranya Nabi Musa. Ya. Perempuan bukan? Terus perempuan. Oke. Bapak pernah baca tafsir Jalalainnya nggak Pak? Apa yang mau ditanyakan tentang Tadi udah kasih Jalalain sama Ibn Abbas. Itu Maryam. Iya. Jadi gini Pak, tafsir Al-Jalalain, penafsir Bapak ya, itu mengatakan saudara perempuan di dalam surat Taha ayat 40 itu adalah Maryam Pak. Oke. Anda di sini mengatakan bahwa saudaranya Nabi Musa itu mengambil dari tafsir saudara namanya Maryam gitu ya? Iya, betul. Betul, lanjut. Betul. Lanjut. Ya. Betul. Halo. Betul Pak, dilanjutkan aja Pak. Benar. Pak. Lanjut. Benar, Pak. Ketika nanti saya cocokkan nama Maryam binti Imran ini dengan tafsirnya, apakah Anda menerima juga nanti? Ya tafsir betul tafsir dong. Gimana sih? Begini dulu. Kita akan evaluasi Pak. Kita akan pelajari dulu. Begini dulu. Ketika Anda itu nama di sini, nama Maryam ini, gitu ya, nama Maryam di sini, saudaranya Musa itu tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi di tafsirnya disebutkan Bunda Maria.
atau Maryam? Anda setuju Bukan, saudara perempuannya Musa Bunda Maria bahwa katanya. nama itu Bunda Bukan aja ya. Kita ikuti tafsir Iya. yang diakui oleh Islam Iya. umumnya. Kita ikuti tafsir yang Oke, diakui oleh saya- Islam umumnya. ketika- Pak, lanjut Pak. Coba silakan tampilkan tafsirnya. Ya, ya saya terima itu. Saya terima. Itu diambil bahwa saudaranya Nabi Musa alaihissalam itu di tafsirnya itu namanya Bunda Maria atau Maryam. Saya terima Maryam Pak, itu. bukan Bunda Maria, bukan Bunda Maria. Bunda Maria beda dengan Maryamnya. Ya, versi Maryam. Oke lah, ya. Oke, Sayyidah Maryam. Oke, Sayyidah Maryam. Enggak apa-apa. Nah, Anda terima enggak itu? Anda terima enggak itu? Bahwa Saya terima apa enggak? nama itu diambil dari tafsirnya. Lah, gimana? Saya terima apa enggak kan itu tafsir Bapak. Halo. Seharusnya Bapak dong yang terima apa enggak. Kalau Anda Gimana sih? terima, Oh, saya juga nanti mengambil bahwa Maryam binti Imran ini bukan saudaranya, bukan saudaranya Nabi Musa. Saya ambil di tafsirnya. Oke, Bapak keluarin tafsirnya, saya keluarin tafsirnya ya. Cocok kan? Satu. Gimana? Ya. Oke, berarti tafsir bentuk Ayo, dengan tafsir dong, bener nggak? gimana? Terima nggak? Ya. Ya iyalah, karena Quran salah sejarah. Makanya lu Ya. harus nafsirin yang enggak. Dari Quran aja kamu nggak tahu, karena tadi saya sudah membuktikan. Ini video pertama saya, 19A. Ya, nanti kan launchingnya. Dalam video 19B saya akan kasih tafsir Anda yang bentok. Tetapi dari internal Quran dan internal hadis. Saya ngomong Quran dan hadis ya, hukum tertinggi kalian. Tidak pernah ada yang namanya dua Imran, tidak pernah ada yang namanya dua Harun, dan tidak pernah ada yang namanya dua Maryam. Saya tantang kamu membuktikan dari Quran dan dari hadis saja. Ya, karena itu sesuatu harus dilakukan. Kenapa? Karena ahli tafsir itu hidupnya ratusan tahun setelah Muhammad, dan mereka tahu ini kesalahan sejarah di dalam Quran dan hadis Anda. Ya, tetapi bukti internal Quran dan internal hadis sudah saya kasih tadi. Tidak pernah ada namanya dua Imran, tidak pernah ada namanya dua Harun, tidak pernah ada namanya dua Maryam. Gini Bu, Anda itu Jelas, ya? menafsirkan itu. Saya nggak nafsir, saya baca. dengan Saya tidak pernah menafsirkan, saya membaca. Ya, jadi saya Iya. sudah membuktikan. Gini loh. Dari Quran dan dari hadis, indikasi kesalahan sejarah sudah sangat besar. Ya, dan dari Quran dan dari semua hadismu, kamu boleh cari ya kitab sunnah hadismu. Tidak pernah ada dua tokoh bernama Harun, tidak pernah ada dua tokoh bernama Imran, dan tidak ada pernah dua tokoh bernama Maryam. Karena itu sesuatu harus dilakukan. Yaitu apa? Tafsirmu yang diobok-obok. Mudah kamu ya? Jadi Ibu Sofiatul tidak menafsirkan ya, tetapi membaca tafsir kamu. Harus tahu bedakan. Nah, sedangkan Bapak ingin kami menerima tafsir yang diujukan kepada kami, tetapi ketika ditampilkan tafsir oleh Bro Duran, Bapak nggak terima. Gimana sih Pak? Tapi tanya dulu Bil, Bapak itu punya riwayat naik tensi nggak, darah tinggi nggak? Takutnya ada apa-apa. Tanya dulu. Oh iya. Oke, sekarang gini aja ya Pak Nuril. Pak Nuris. Bapak nggak mau terima tafsir Ajalalin ini atau Bapak mau terima? Gitu aja dulu Pak. Jadi ntar kita ketemu nih. Tafsir ketemu tafsir, hadis ketemu hadis, ayat ketemu ayat. Kan saya selalu begitu Pak. Fokus dulu pertanyaan dari Bro Duran. Terima nggak tafsir Jalalain ini? Fokus dulu itu. Sebelum dia menjawab, jangan dulu pindah yang lain. Terima nggak dulu tafsir itu? Kok lama sekali menjawabnya ya? Mentah lagi dia kayaknya. Nggak ada. Iya, nggak ada Muslim yang lain nggak di sini? Coba bersuara dulu, ada nggak? Hah? Aku aja dah, aku. Loh, Ya, mungkin bisa minta bantuan Jin Ipek untuk menjawab pertanyaan Sofiatul kali ini. Kemarin katanya udah murtad, sekarang kok mualaf lagi ini? Aduh, ganti yang lain dah. Yang asli aja. Ada nggak Muslim yang asli? Terlalu terlalu berat data itu buat mereka. Kasih. Iya, ya, Bro Duran ini sudah aku bilang kalau bertanya itu yang di level-level di bawah lah, jangan terlalu ke bawah yang sedang-sedang. Nah, tadi pertanyaan gurunda gua itu kan sederhana, ditanya ada enggak, dia bilang enggak ada. Nah, ditunjukin ternyata ada. Itu bukti mereka itu katanya hafal, katanya mukjizat. Ternyata dia sendiri nggak hafal yang pengen di dalamnya. Katanya Al-Quran bisa dimengerti, gampang dimengerti. Mana? Itu belum ke tingkat logik atau order thinking skill, baru ada atau ketiadaan aja. Tapi ternyata mukjizat itu hanya klaim. Halo, maaf, harus saya cari apa dari sinyal. Oke, saya tutup lagi ya. Ya Pak Nuris, lanjut ya Pak. Ya gini. Sebentar Pak Nuris, sebentar. Tadi ditanyakan oleh Bro Duran, apakah Bapak terima nggak tafsir yang dibawa tadi? Tafsir Jalalain. Oke, disclaimer bagi Muslim yang masuk ke FM Zoom, yang punya sakit jantung, punya sakit jantung, asma, epilepsi, schizophrenia, tolong disclaimer bukan tanggung jawab kami kalau tiba-tiba mati pada saat live Zoom ya. Silakan lanjut. Ya, ini ya. Saya luruskan dulu.
Kalau saya terima tafsir itu, apakah? Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, apakah Anda terima tafsir itu? Pak, gini Pak ya. Gini Pak. Ntar dulu, jangan. Tafsir kitab Bapak. Ya. Tafsir saya itu terima kitab Bapak. Apakah saya terima atau tidak terima ya jelas. Maksudnya begini, Bro. Bukan Muslim. Maksudnya begini, Bro. Ketika Anda itu bahwa yang dimaksud saudaranya Musa itu adalah Bunda Maria, itu mengacu kepada tafsir. Bukan Bunda Maria, Pak. Beda, Pak. Beda. Ya, Sayyidah Maryam. Oke, Sayyidah Maryam itu mengacu kepada tafsir. Nah, ketika saya nanti bantah bahwa Sayyidah Maryam putra Imran itu bukan saudaranya Musa, saya ambil di tafsir juga, Anda menerima enggak? Oke, sekarang Bapak tampilkan bahwa Maryam binti Harun itu bukan saudara Harun, bukan saudara perempuan Musa. Ya. Bapak tampilin aja. Saya udah tahu kok. Itu kan pertanyaan orang Najran, bener nggak? Orang-orang Kristen Najran. Betul. Banyak itu. Hah? Bapak tampilin tafsir Ibnu Katsirnya. Kan Ibnu Katsir kan yang bicara seperti itu kan, yang mengutip itu, betul kan? Iya. Itu Ibnu Katsir itu. Hadisnya Bapak ada. Itu kan ada. Tapi saya ini nggak bawa. Tapi saya nggak bawa. Gimana ini? Nah, justru saya bawa. Saya tampilkan ya data-datanya. Mau tampilin? Ya, ini saya nanti kalau saya ambil, biar nggak sama di luar. Takut apa? Takut ini sinyalnya buruk gitu. Oke, Bapak sekarang gini Pak. Ternyata ada. Ya, saya kasih Pak ya hadis yang dinukil oleh Ibnu Katsir, yaitu hadis Sahih Muslim 3982 Pak. Saya tahu persis Pak. Gimana? Di sini yang berbicara Pak, yang berbicara kan orang Najran, bener nggak? Orang-orang Nasrani Najran. Betul kan? Terus? Dia mengatakan kepada para pengikutnya Muhammad, benar nggak? Terus? Apa perlu saya tampilin, Pak? Iya, silakan. Saya tampilin hadisnya atau saya tampilin tafsirnya? Silakan. Jadi Bapak belajar banyak. Hadisnya nggak apa-apa. Hadisnya. Atau tampilin tafsiran nggak apa-apa. Silakan. Ibnu Katsir kan mengutip hadis ini. Ibnu Katsir itu mengutip hadis itu bukan hanya satu. Tapi itu ada 2, ada 3, bahkan dari narasi yang berbeda. Paling poin pentingnya kan yang ini, Pak. Ya, silakan. Betul kan? Oke. Jadi Bapak kalau baca hadis juga Bapak harus sebenarnya pelan-pelan, Pak, nggak usah segera rusuk, ya kan? Di hadis itu dikatakan orang Najran, ya, itu bertanya kepada pengikutnya Muhammad, lah kok ini bisa nih? Maryam saudara Harun, sedangkan mereka kan jaraknya beberapa tahun. Iya, jadi orang Arab itu ngerti ya bahwa terminologi saudara perempuan Harun itu ya itu kan orang Arab. Orang Najran. Jadi mereka tahu terminologi ini keliru ya. Orang Yahudi Najran itu bertanya kepada pengikutnya baginda Nabi Muhammad SAW. Silakan. Itu bukan orang Yahudi ya, Pak. Yahudi itu adanya di Madinah. Itu orang Yahudi. Itu orang Yahudi. Pak, itu orang Kristen ya. Ya silakan Anda katakan orang Kristen, tapi di situ disebutkan orang Yahudi. Mana coba sebutkan Yahudi Najran. Kasih tampilin. Yahudi Najran. Lihat orang Yahudi atau orang Kristen? Orang Yahudi Najran. Bentar. Yang Yahudi itu yang Kab al-Ahbar, Pak. Kab al-Ahbar itu yang juga bertanya kepada nabimu, karena dia tahu ini salah sejarah, ya. Pak, orang Najran itu bukan orang Yahudi, Pak. Dia orang Kristen, Pak. Oke, kita lihat aja apa alasan dari pertanyaan mereka. Sabar, Pak. Kita mau lihat dulu alasan mereka bertanya kenapa. Ada alasan nggak mereka bertanya? Ya silakan kalau Anda mengatakan orang Nasrani, silakan orang Kristen silakan. Oke. Mau Nasrani atau Yahudi nggak penting ya, tapi kita lihat dulu. Apa alasan mereka bertanya? Sekarang gini ya. Sekarang gini, Pak. Orang Najran itu bertanya nih kepada para pengikutnya Muhammad. Kok bisa sih? Maryam itu saudaranya Harun, padahal kan Musa dan Isa al-Masih kan jaraknya ribuan tahun. Betul kan? Kan awalnya orang Yahudi itu bertanya kenapa di situ di Al-Quran itu kok ada Maryam bin Harun kan gitu kan ya? Bukan orang Yahudi nggak menerima Maryam dan Yesus, beda ya. Orang Kristen. Anda ini gimana? Iya dong, orang Yahudi tidak menerima Yesus dan Maryam ibunya kok. Iya. Sampai sekarang tidak menerima Isa al-Masih. Sampai sekarang ya Bu ya. Ini yang bertanya itu orang Kristen Najran, jelas orang Kristen Najran. Betul. Itu Pak, kalau bicara Pak ada data, makanya kalau bicara soal Israel itu orang harus tahu sejarahnya, tahu tentang kebudayaannya, jangan ngerocos-ngerocos. Kita baca apa kata Muhammad. Ayo lanjut. Iya. Enggak sekarang. Silakan di tafsir ini. Baca apa kata jawab Muhammad, apa Broduran? Apa jawabannya? Yuk. Apa katanya? Yuk. Jawaban Muhammad kan, Muhammad kan enggak. Itu karena orang-orang Yahudi menamakan
anak-anak mereka dengan nama orang-orang saleh, betul nggak Pak? Ah, betul. Nah, Muhammad salah. Jadi jelas ya Muhammad ketangkep basah. Jadi bukan saudaranya Musa. Maksud gini, maksud dari ayat itu bukan saudaranya Harun, tapi orang. Kenapa di situ dikatakan umat Harun? Karena Harun itu adalah orang-orang soleh. Tapi anehnya Maryam itu leluhurnya bukan Lewi. Tuh, ketika Anda baca sejarahnya, Maryam itu adalah keturunan Daud. Kacau. Harun itu kan orang Lewi. Bro, kayaknya kacau Al-Quran sama tafsir. Kita coba buka lagi ayatnya itu. Sudah jelas loh. Saudara perempuan Harun, saudara perempuan Musa adalah. Coba gini. Ada saudara perempuan kacau ini. Pak Nuris. Terus si Maryam nama bapaknya siapa? Imron, betul? Imron. Terus ya. Nama bapak Musa siapa? Imron. Tapi tidak disebutkan di situ di dalam Al-Quran. Siapa dia tidak disebutkan? Nabi Bapak mengatakan. Karena memang itu tujuannya. Makanya di sini tidak ada sebutan Nabi Musa itu putra Imron. Ada, saya bilang nggak ada. Silakan. Kalau memang bahkan semua tafsir saya tantang kamu ya, semua hadis mengatakan Musa bin Imran dan Harun bin Imran. Kalau Anda mau nentang kepada hadisnya di situ disebutkan bahwa Maryam di situ bukan saudaranya Musa. Kamu sadar, saya tuh kasihan sama kamu Muslim, ya. Kamu tuh sudah dibohongi 1400 tahun, ya. Bahkan kesalahan sejarah. Saya tanya, ya. Bisakah Allah Anda tuh salah sejarah? Saya tanya. Loh, di situ kan sudah dijelasin. Baginda Nabi Muhammad sudah menjelasin bahwa Maryam itu bukan saudaranya Musa. Tetapi Muhammad di situ disebutkan. Kenapa dipanggil Ukhta Harun? Karena si Harun itu adalah orang-orang yang soleh. Kenapa? Salah, Harun itu yang membuat anak lembu emas, Pak. Pada zaman Musa, bukan orang Samaria seperti Quranmu. Jadi Quranmu itu sekali lagi salah sejarah yang mengatakan, sebentar. Quranmu itu sudah salah sejarah pula 2 kali. Dikatakan orang Samaria membuat anak lembu emas pada zaman Musa. Dari Hong Kong orang Samaria ketemu Musa sama Harun. Saya tanya, dari Hong Kong Musa dan Harun ketemu orang Samaria. Hah? Harun yang mana? Dari mana ceritanya orang Samaria ketemu Musa dan Harun? Harun itu banyak, Bu. Enggak, sekarang gini, Pak. Dari mana ceritanya Musa dan Harun itu ketemu orang Samaria? Katanya membuat kamu tuh gobloknya minta ampun ya, luar biasa. Orang Samaria itu belum ada zaman Musa dan Harun. Ibu tidak pernah sampai Ibu. Makanya dijelasin. Makanya karena saya itu ya di tengah-tengah saya masih ngerjain yang lain, saya masih punya waktu mendidik kalian supaya kalian tidak bodoh. Dari mana? Dari Hong Kong orang Samaria ketemu Musa dan Harun, saya tanya. Hah? Musa ketemu Harun, ya memang Musa saudaranya Harun, dia pasti ketemu, Bu. Musa sama Harun ketemu orang Samaria, goblok. Aduh, goblok yang mana Musa? Dari mana ceritanya Musa dan Harun ketemu orang Samaria? Katanya. Musa di mana, Ibu? Di Al-Quran itu disebutkan Samaria, nggak ada, Bu. Di Al-Quran itu tidak menjelaskan itu Samaria, nggak ada, Bu. Ya udah. Di mana? Kok Sakaria? Aduh, orang goblok banget ya. Anda Bantu. Kayaknya dia punya riwayat tuh, Bu. Silakan tampilkan, Bu. Kalau memang ada Harun di Al-Quran, isi asuransi dulu, Pak. Isi asuransi dulu, Pak. Ayo, silakan. Tuhan Yesus tidak berubah. Makanya Pak saya Nuris. sudah Ya Pak Nuris, sekarang gini deh Pak Nuris, Pak ya. Musa bin Imron sama Maryam binti Imron itu saudara apa bukan, Pak? Musa, Harun, Maryam yang ditafsir itu mempunyai saudara. Musa, Harun mempunyai putri yang mempunyai saudari yang bernama Maryam. Oke, saya terima. Tapi bukan Maryam ibunya Sayyid Isa atau ya, kamu buktikan dari Quran bahwa ada 2 Maryam. Sudah dibuktikan di tafsirnya itu, Bu. Buktikan dari Quran dan hadis ada 2 Maryam, pertanyaan gue. Sekarang saya minta bukti di mana di Al-Quran itu Maryam putra saudarinya Musa, di mana disebutkan? Tuhanku. Silakan buktikan. Dan tadi baru saya sebutin dia masih nanya lagi. Apa ini orang? Di mana namanya Maryam? Mendingan gini aja, Bek Duren, minta di emailin atau disuratkan bagan dari keluarganya. Coba dia tulis dulu tadi kertas ibu. Silsilah keluarganya dia. Boleh saya tulis juga silsilahnya. Ya, coba Pak, sambil buka kameranya tengok tunjukin kayak mana sih silsilah keluarga mereka itu menurut Quran. Pak Nuris, ini usulan saya. Pak. Gimana? Quran mencatat Maryam binti Imron, benar nggak Pak? Ya, Maryam binti Imron tercatat. Oke. Muhammad Nabi Bapak mengatakan pada saat Isra dia ketemu Musa bin Imron, Pak. Nah, Bapak
kasih kepada kita referral, bukan referral, Bapak kasih kepada kita istilahnya apa ya, data yang valid bahwa ada Imron yang lain, Pak. Kan sudah dijelasin oleh ketemu kan, Pak. Sidata. Imran tidak semuanya ketika nama itu sama harus apa saudara, Pak. Nggak ada itu. Sama semua, tidak pernah ada bukti nama leluhur disebut saudara. Kan tadi kita kasih. Saya juga bisa tampilkan itu, Bu, bahwa itu bukan saudara. Sudah tampilkan semua bukti-bukti musalah sejarah kok kamu ngeyel. Karena itu loh, karena itulah cendekiawanmu, ilmuwanmu dan ustadzmu itu pusing 7 keliling untuk menyelesaikan masalah ini. Saya tampilkan. Loh, kok pusing? Wong itu di situ disebutkan pusing salah sejarah kok. Bukan saudaranya, Bu. Tapi nama yang sama, tapi bukan saudara. Makanya kamu tunjukkan di dalam Quran. Ketika ada nama yang sama itu dia bukan saudara. Gimana, Bu? Aku tanya, saudaranya Musa dan Harun yang perempuan itu namanya siapa? Tidak ada nama di Al-Quran. Saudaranya perempuan Musa dan Harun namanya siapa? Perempuan, tapi tidak ada namanya di Al-Quran. Itu tidak disebutkan. Goblok ya, rada goblok banget ya. Tuh, Anda bisa menyebutkan itu. Silakan. Ya bisa, namanya Miriam. Mana, itu yang paling besar, Nabiya Miriam. Mana, Bu, mana? Kalau Alkitab itu terinci detail dan lengkap. Mana di Al-Quran itu disebutkan bahwa Pak, Al-Quran itu kitab puisi. Dengar itu ya. Al-Quran itu satu diambil dari Injil Waraka bin Nawfal. Ketika Ibu disuruh tampilkan, enggak mau. Ya, Al-Quran itu diambil dari Injil Waraka bin Nawfal. Ketika Waraka bin Nawfal mati, nabimu mengatakan wahyu berhenti. Jangan lari. Ketika Waraka bin Nawfal mati, nabimu mengatakan wahyu berhenti dan nabimu ingin bunuh diri. Ada pembahasan lain. Ya. Kemudian diambil dari apa lagi? Diambil dari kumpulan puisi Umayyah bin Abi Salt. Ada 14 ayat yang masuk menjadi ayat di dalam Quranmu, di mana diambil dari puisi Umayyah bin Abi Salt. Yang ketiga, dari mana lagi? Dari kitab Talmud, yaitu dongeng-dongeng termasuk dongeng-dongeng Kristen. Ya, misalnya Salomo bicara sama semut, Salomo naik karpet terbang, ada Ya'juj membangun tembok, ya. Kemudian apa lagi tuh? Maryam melahirkan di bawah pohon korma. Kemudian apa lagi tuh? Matahari terbenam di kolam lumpur hangat, Dzulkarnain. Itu dongeng. Ya itu cocokologi Ibu lah. Dongeng sudah ada kok sebelum zaman Quranmu. Dan saya bisa buktikan kok. Lo kan sudah bikin videonya puisi Umayyah bin Abi Salt. Kamu bisa download. Kamu bisa download. Judul bukunya adalah Diwan Umayyah bin Abi Salt atau kumpulan puisi Umayyah bin Abi Salt. Saya sudah kasih halamannya. Halaman berapa saja yang masuk menjadi ayat di dalam Quranmu. Ini larinya kemana, Ibu? Jadi kamu tuh tidak bisa lari. Ya, bahwa nabimu mengatakan Imran atau Amran ini punya anak namanya Miriam, dan Miriam ini adalah ibunya Isa Al-Masih. Di mana? Mana di mana dikatakan Pak Maryam disebutkan saudaranya Nabi Musa itu mana? Pak Nurus. Ya. Tolong tunjukkan apakah Musa bin Imran dalam hadis itu Imran yang mana? Silahkan Pak. Saya Imran yang berbeda. Oh, Imran yang berbeda. Saya tunjukkan. Anda dapat dari mana? Saya tunjukkan ya. Muhammad mengira ya. Saya tunjukkan ya. Muhammad itu mengira bahwa namanya dikasih kitab Taurat. Saya tampilkan ya. Saya tampilkan Musa, ponakannya dari dikasih Imran bin siapa gitu ya. Saya tampilkan ya. Teman-teman lihat, ini dikasih kesalahan sejarah terbesar. Kita lihat ya. Ya, dilihat. Imran bin siapa dan Imran yang ke Nabi Musa dan Imran yang ke Nabi Musa. Pak Nuril dihafal dulu, Pak Nuril dihafal, dibaca, diulang-ulang biar ngerti. Tadi nanya kemana? Itu. Nah, ini tadi saudara perempuan Musa nih. Itu ada di Toha 3840. Ya, di dalam tafsir Al-Jalalain saudara perempuannya namanya Maryam. Ini Al-Qasas 11 ayat 13 juga ada. Saudara perempuan Musa juga bernama Maryam. Ini ada tafsir Al-Jalalain. Pelan-pelan supaya dibaca mereka. Saya sambil jalan nih. Saya harus keluar nih 10 menit lagi. Enggak, saya mau menunjukkan. Ini momen penting pemirsa baca. Ya, nanti saya akan kasih videonya, tetapi kesalahan sejarah yang besar nih. Nih Al-Araf nih. Saya akan tampilkan. Saya akan tampilkan silsilahnya Nabi Isa. Pak Nuril, disarankan baca, hafal. Saran saya sih. Terima kasih. Bentar, tadi surat kita bicara Araf 7. Bicara Musa kan ya Pak Nuril, bukannya Isa ya. Sebentar nanti teman-teman, itu Al-Araf 157 itu Duren bisa tunjukkan itu. Bahwa kamu berkata Injil ada pada zaman Musa. Itu yang penting. Ya, itu keliru. Ya, jadi ketika Allahmu berkata Injil ada pada sisi mereka pada zaman Musa, itu keliru ya. Karena menurut nabimu Injil baru diberikan ketika Isa masih nenen, ya, surah 19 ayat 30. Jadi ini jelas mengindikasikan bahwa Muhammad berpikir pamannya dikasih kitab Taurat, ya, Musa dan Harun, ponakannya dikasih kitab Injil. Buka ayatnya, Bu, itu penting sekali tuh. Itu Al-Araf surah 7 ayat 157, biar mereka buka. Aku lagi mau keluar nih sebentar. Terima kasih. Nanti lagi. Billy atau Duren
Bu Sophie ada perlu 10 menit itu udah mau keluar, aduh dulu lah. Jadi begini, Injil yang diturunkan zaman Musa itu dibuka itu. Jadi begini, kita lihat dulu ya ayat ini. Dulu Sabar. Kita buka ayat dulu ya. Nah, di sini di surat Ali Imran dikatakan begini, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Di sini dia tidak mengucap lagi Musa dan Harun. Karena kenapa dia nggak nyebut? Sudah pasti karena anak dari Imran ini adalah Musa dan Harun. Bill. Ya. Gedein yang melebihi segala umat. Keluarga Imran melebihi segala umat. Gedein di situ suaranya. Jadi dia ngerti. Oh ya, sesungguhnya Allah, ya sekalian aja dibaca. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masing-masing. Ya, mulai kita baca ayat keduanya. Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kita baca ayat ketiganya. Ayat berikutnya maksudnya, ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernasar kepadamu, apa janin yang di dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Mereka terimalah nasar itu dariku. Sungguh engkaulah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kita baca lagi nextnya. Pahalaku banyak ini baca Al-Quran. Maka ketika melahirkannya dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya namanya Maryam. Ya, namanya Maryam, dan aku akan memohon perlindunganmu untuk cucu-cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Hanya Isa yang lahir tidak disentuh iblis. Ini dalam pernyataan iya, jadi saya tekankan ya, hanya Isa yang tidak pernah tersentuh dari keturunannya Imran. Jadi udah next ini. Maka dia lala menerimanya bukan Imran ya? Hah? Ya? Isa atau Yesus bukan keturunan Imran? Iya, dia menurut Al-Quran. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkan dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mirhab, kamar khusus ibadah, dia dapatkan makanan di sisinya dan berkata, wahai Maryam, dari mana engkau memperoleh? Dia menjawab, itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siang. Anda bisa bayangin nggak, ini diambil dari kitab Proto Evangelium Yakobi yang tidak bisa diterima. Ya, Maryam itu tidak pernah diserahkan. Ya, apalagi ketika berusia 3 tahun. Ya, itu tidak sesuai dengan tradisi. Tidak ada yang namanya wanita itu tinggal di bait suci. Nanti kalau saya sudah perlihatkan bait suci Salomo yang kedua yang dibangun Herodes Agung. Ya, bahkan wanita itu dibatasi untuk masuk ke halamannya, ada ruangan tersendiri. Mereka tidak boleh apalagi dipelihara di bait suci. Itu nggak ada istilah tradisi itu. Ya. Kemudian yang kedua, selain diambil dari Proto Evangelium Yakobi mengenai Maryam dipelihara di Baitul Maqdis di sini ada tuh istri Imran, dan Imran itu bisa bertemu Zakaria menyerahkan Maryam ibu Isa Al-Masih. Itu dari mana coba teman-teman? Sedangkan Maria itu sedangkan Imran ini ayahnya Musa dan Harun. Sedangkan Bunda Maria, Ibunda Yesus itu orang tuanya bernama Elia dan Hana. Gimana nyambungnya ke Imran? Gimana sih Bang Nuril? Jadi di sini setelah kita baca itu sudah jelas ya, Imrannya itu nggak ada Imran yang lain. Hanya satu Imran aja. Dari berbicara Musa sampai ke Isa itu hanya satu Imran. Bill, tapi dia bangun aku begini, Bill. Si Nuris itu dia bilangnya begini, ada Imran yang lain menurut hadis. Dia keburu termental. Saya pengen tahu. Dia bisa mengatakan bahwa Musa bin Imran itu ada Imran yang lain. Tapi saya mau kejar itu. Itu dia tadi. Kalau kan sudah jelas kita baca ayat Al-Quran tadi. Dia segaris Imran sampai Maryam. Sudah jelas tadi. Iya, kalau Imran yang lain Bunda Maryam, ayah dari Maryam. Halo. Orang entar. Tadi Anda katakan bahwa Tadi Anda katakan bahwa Maryam itu di dalam Quran itu sudah jelas ditampilkan ayahnya bernama Imran. Sedangkan di kitab kami itu bukan ayahnya bernama Imran, namanya Elias dan ibunya bernama Hana. Ini saya tampilkan ya. Saya tampilkan ya silsilahnya ya. Ya, saya tampilin. Coba kita tampilin. Saya baca ya. Saya baca. Tampilin. Bisa. Gimana caranya? Gimana cara buktinya? Bapak taruh di chat. Linknya Bapak. Makanya jangan ngomong kafir, ini produk kafir, lu nggak pakai. Saya baca kitabnya. Enggak, tampilin silsilahnya. Cara ngirimnya gimana? Cara ngirimnya. Kirim ke Bapak ini. Start video aja Pak kalau gitu Pak. Kalau Bapak punya kitabnya, Bapak start video aja. Open cam. Udah. Sorry teman-teman, orang suci tidak bisa memakai alat orang kafir, makanya agak kebingungan. Maaf. Lanjut Pak. Iya, buatan kafir nggak bisa mereka pakai.
Gini saya baca ya, saya baca aja. Open camp, Pak. Open camp Pak, coba buka Pak. Kamu Baca. tampilkan aja atau kirim ke live sini, private chat sini. Bukan open camp aja. Dia Ya, kamu tampilkan Quran surah berapa, hadis nomor berapa yang mengatakan silsilahnya itu beda. Gini, kalau ibu bisa punya kitab, coba ibu ini Orang ibu kasih ya. Online bisa kok, buka di Arabia. situ, tinggal cari di update di ini kok. Google kok gimana sih? Kisos Buka. Arabia. Oh susah sih buka ini aja. Ya, kamu sebut saja ayatnya. Nanti dicari di Google sini. Gini. Kalau di dalam Al-Quran itu tidak ada penyebutan silsilah. Di dalam hadis ada nggak? Di dalam hadis ada nggak? Imran beda. Di sini disebutkan. Di apa? Iya, di mana? Di mana? Di kisah sholat dia. Kalau boleh saya baca. Baca aja, aku udah tahu kok. Makanya saya baca. Siapakah Imran ini yang sebenarnya? Biar Anda itu paham. Siapa yang pernah bertemu dengan orang buta sejak lahir dan dia ngotot mau nunjukin arah, nunjukin arah padahal dia buta sejak lahir. Siapa pernah bertemu orangnya? Ketika Anda itu mau saya tampilkan silsilahnya, Anda tidak mau. Saya sudah tahu tafsir Ibn Katsirmu. Ya. Jadi beda kan? Kita sudah. Jadi beda kan? Bukan beda. Saya tantang Ibnu Katsir dapat nama Imran itu dari mana? Loh, kok tanya Imran? Ya tanya ke Ibnu Katsir. Loh, jangan salah. Saya tanya, Allahmu di dalam Quran tidak pernah mengatakan ada 2 Imran, ya, dan ada 2 Maryam. Hadis. Makanya tidak. Allahmu nggak pernah ngomong, Muhammad nggak pernah ngomong. Kafir bisa dapat nama itu dari mana? Kalau di Al-Quran itu tidak hanya satu nama Imran itu, berarti Imran. Ini loh maksudku, kenapa Allahmu itu tidak tahu? Sebentar, Allahmu itu tidak tahu kalau ada 2 Maryam yang berbeda. Yang satu saudara perempuan Musa dan Harun, yang satu Maryam ibu Isa. Allahmu nggak tahu kok Ibn Katsir bisa tahu gitu loh maksud saya. Ibu yang tidak paham. Kasir itu ditulis tahun berapa Pak? Ibnu Katsir kira-kira. Ini kalau kata itu Katsir itu. Kalaupun itu. Yang saya tanyakan di dalam Quran Allahmu tidak tahu, di dalam hadis Nabimu aja nggak tahu, nggak pernah mengatakan itu. Lah kok Ibnu Katsir bisa dapat pewahyuan itu loh? Dari mana Ibnu Katsir dapat pewahyuan itu? Apakah dia juga semedi di dalam Gua Hira? Loh, Anda kok bisa mengatakan bahwa kok diterima bahwa Ibnu Katsir itu saudaranya Musa itu Imran? Saudaranya. Karena memang tidak pernah ada 2 Imran. Nama ayahnya Maryam di dalam Alkitab Ibu Yesus tidak pernah bernama Imran. Nah, ya, itu yang pertanyaan saya, sekarang kamu harus jelaskan begini, kamu harus jelaskan begini. Allahmu di dalam Quran tidak pernah tahu ada 2 Imran atau 2 Maryam atau 2 Harun. Di dalam hadis Nabimu tidak pernah tahu ada 2 Maryam, 2 Imran dan 2 Harun. Pertanyaan saya, dari mana Ibn Katsir mendapatkan wahyu? Loh, ntar jangan ke sana dulu. Ini masih belum selesai saya menyampaikan siapa Imran ini. Makanya saya jelasin dulu. Dari mana jelasinnya? Ini loh. Tadi silsilahnya itu berupa apa? Ini saya baca ya. Berupa apa? Ini saya baca ya. Saya baca. Dengarkan dulu. Ini. Bukunya dari mana, Pak? Tadi sudah dijelaskan. Buka aja kameranya Pak, liatin, kasih lihat apa yang Bapak baca. Apa yang Bapak baca? Dengar dulu. Tadi itu kan sudah ditunjukkan ayatnya bahwa Maryam itu anak dari Imran. Sedangkan di Alkitab itu Maryam yang ibunya Isa yang kalian klaim itu, ibunda Yesus itu bukan ayahnya bernama Imran, walaupun orang yang namanya sama. Paham tidak di situ dulu? Gitu. Jadi di dalam Alkitab, dengar dulu, di dalam Alkitab itu Maria ibunda Yesus itu ayahnya bernama Elia. Bagaimana Anda bisa samakan? Di situ sudah jelas tadi ditunjukkan ayatnya bahwa Maryam ibunda Isa itu yang diserahkan ke Zakaria tadi itu bernama Imran, ayahnya Maryam. Gimana sih mau sama? Walaupun orangnya berbeda, dengar dulu. Walaupun orangnya berbeda dan namanya sama, tapi bukan Maria di dalam Alkitab, bukan namanya Imran ayahnya, tapi bernama Elia. Paham tidak? Ya itu terserah Anda mau beda mau sama terserah itu. Saya tidak. Santai berayak. Nah, terserah Anda mau percaya mau sama mau tidak itu. Saya tidak. Supaya kita oke Pak. Saya itu mau menjawab Al-Qur'an. Begini Pak. Iya. Tapi begini, sebelum menjawab Ibnu Katsir, ada alangkah baiknya Bapak mengenal tentang Ibnu Katsir dulu. Karena kalau kita menjelaskan Ibnu Katsir, pengetahuannya dari mana? Hanya 2. Mendengar dari orang-orang Kristen atau dia menjabarkan mendapat wahyu. Ibnu Katsir nabi bukan? Loh, bukan kan? Kalau begitu kita kan Anda ini mau membahas tentang Ibnu Katsir. Anda ini mau membahas tentang Ibnu Katsir apa mau membahas tentang Imran ini, Bro?
Pak Billy, nanti sarankan Pak Nuris ini kirim ke nomor WA di chat itu apa yang dia mau baca biar ditampilkan juga di layar nanti. Pak Nuris. Nah, inilah itu ada nomor. Pak Nuris itu ada nomor. Anda kirim apa yang Anda mau baca, nanti biar ditampilin di screen di layar. Lalu nanti Bapak baca. Mau kirim pakai anu ya, screenshot ya, screenshot. Yang saya khawatirkan penjelasan itu kasir ini sudah terinfeksi atau sudah berpengetahuannya. Sudah apa Bill, biarin aja. Saya nggak butuh yang nama tafsir, saya butuh hadis dan Al-Quran. Kalau tafsir, saya tendang di laut. Ayo silakan tampilkan. Itu nomor WA-nya Pak, dilihat di kolom chat. Saya simpan dulu ya. Ya, simpan ya. Nanti kirim ke situ. Baru nanti dia kan mau tunjukin nih Bill. Apa yang dia mau baca biar kelihatan dulu apa sih sebenarnya yang dia mau baca itu gitu ya. Lanjutkan Bill. Tolong dibuka sih itu yang tadi bilang Ibu Sofiatul itu penting sekali itu. Injil diturunkan zaman Musa. Bahwa itu menandakan bahwa Muhammad itu Isa itu sejaman di Musa, tolong doi. Kalau silsilah mereka masih banyak berkelit, walaupun 3 nama sudah sama, secara teori kebetulan itu, waduh udah kecil kemungkinan itu. Tapi mereka masih berkelit. Tolong deh silsilah itu dibuka dulu Yang tadi surat mana itu dibilang Ibu Sofiatul itu. Surat 7. Nanti aja Pak Ustaz, nanti kita bikin topik baru. Kita fokus ke Imran juga. Tapi nanti Pak ya. Silsilah ini mereka berkelit banyak itu tafsiran, nggak tahu di mana jumlahnya bisa timbul nama Imran gitu-gitu loh maksud saya. Apa-apa kalau dia tampilkan tafsir, saya tendang jauh-jauh itu tafsir. Saya nggak butuh tafsir, saya butuh itu hadis dan al-hadis dan Al-Quran ya. Berarti gini Pak Jason, kemungkinan maksud Pak Umisar adalah apakah Injilnya itu yang turun di zaman Musa? Berarti kan Musa kemungkinan menurut mereka sesama dengan Harun, sesama juga dengan Maria dan Isa, dong. Iya, baru itu. Kan begitu. Nanti kita bikin topik baru itu. Kita fokuskan kepada Imran. Katanya ada 2 Imran dalam hadis. Silakan tunjukkan. Silakan dulu, saya kirim ini. Saya masih apa? Saya masih memproses. Ini udah 8 yang raise hand. Nanti kita dengerin satu-satu nih apa mau disampaikan. Oh ya, kita ke raise hand dulu ya. Raise hand sementara menunggu mencari data, kita ke raise hand dulu. Kalau saya lihat yang raise hand pertama ini Pak PJ. Pak PJ ya. Ya udah. Ngomong Pak PJ. Batasi waktunya Bang Willy. Ya, batasi waktunya 3 menit lah. 3 menit apa 2. Jangan lewat 3 lah. Oke, Pak PJ please. Ya, itu kayaknya kalau menurut saya pemaparan yang dilakukan oleh Ibu Sofiatul itu jelas. Jadi teman-teman atau saudara kita yang dari sebelah, mereka tidak bisa sama sekali memperdebatkan itu karena ya memang yang tertulis baik di Al-Quran maupun hadis itu berbeda jauh dengan apa yang kita kenal dengan Injil. Jadi mungkin itu saja dari saya. Dan cukup dipahami bahwa Musa, terus kemudian Isa, terus kemudian Yesus, menurut saya itu berbeda zaman. Oke Pak PJ. Ya, oke, terima kasih. Singkat dan padat, terima kasih. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak diskusi ini dari awal hingga akhir. Tentu teman-teman mendapatkan poin-poin yang baik, yang bisa menambah wawasan kita dalam beragama, dalam berkeyakinan. Puji Tuhan. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bisa menilai ya teman-teman ya, simpel saja bahwa polemikus ini datang ke room dengan modal yang seperti itu, maka dia akan dihajar dengan data-data. Sudah diajarin pun sulit menerima, sulit mengerti. Alhasil ya kadang-kadang kata-kata yang begitu keras keluar dari mulut apologetik Kristen ini untuk menunjukkan bahwa kok sudah segampang itu diberikan penjelasan, kok nggak ngerti-ngerti seperti itu ya. Terkait apa yang ditanyakan soal Injil dan tentang penyaliban Tuhan Yesus, yang mana Petrus ditegur oleh Yesus sendiri. Benar, saat itu dia sebelum disalibkan, itu kan masih pemberitahuan. Jadi gampang sekali. Jadi tidak ada hubungannya fakta itu dengan penolakan tentang penyaliban Yesus. Nah, ketika dijelaskan, toh juga nggak ngerti-ngerti. Ya sulit sekali kan. Nah, teman-teman boleh berpikir cerdas lah. Itu sebabnya saya selalu bilang,
Kalau mau belajar tentang kekristenan, belajar tentang Alkitab, belajar tentang seluk-beluk kekristenan dan sejarahnya, jangan belajar kepada mualaf. Apalagi kepada Ustadz Kainama dan teman-temannya yang mualaf langsung jadi Ustadz. Bukan saya tidak suka sama mereka, keyakinan mereka mualaf terserah mereka. Tapi kalau kalian belajar dari mereka tentang kekristenan, ya keliru. Mereka tak ngerti tentang kekristenan. Semua yang dibicarakan itu hanya sebuah cocokologi yang akut, teman-teman. Kenapa saya bilang akut? Bayangkanlah, semua yang ada di kitab suci itu diklaim gitu loh ya. Mulai dari nama Sang Baginda, mulai daripada Mekah, mulai daripada sholat dan segala macam, semua diklaim. Nubuatan, segala macam diklaim. Padahal kalau kita melihat secara teliti, jangankan apa yang diklaim itu, Yesus dengan Isa aja sudah berbeda dari silsilah keturunannya yang membuktikan apa yang diterangkan oleh mereka, para mualaf dan juga polemikus muslim. Itu semua gugur serentak. Bukan kita tidak tidak suka, tapi kalian harus belajar dari kekristenan. Mau belajar tentang kekristenan yang baik, belajar dari orang-orang bertanggung jawab, bukan dari para mualaf, begitu ya. Jadi teman-teman, semoga kita dicerdaskan melalui video ini, diteguhkan, dikuatkan, dan membentengi diri, karena ada banyak para penyesat, banyak para tukang keliru, tukang klaim. Jadi kita harus tahu mana yang harus kita ikuti. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.